Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Haristuti Hanung Arifani dari PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2023, izin menyampaikan tentang perjalanan pendidikan nasional. Pendidikan nasional mengandung dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai suatu filosofi. Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya sendiri. Pendidikan hanya merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Pendidikan adalah sebuah tuntunan terhadap kekuatan kodrat peserta didik agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia dan anggota masyarakat. Oleh karenanya, pendidikan haruslah berpihak kepada anak sesuai dengan sosial budaya di Indonesia. Sebelumnya, mari kita ketahui tentang perjalanan pendidikan Indonesia mulai dari tahun 1915. Didirikannya Velvox sebagai lanjutan dari sekolah desa. Kemudian 1920, AMS berdiri di Yogyakarta. Tahun 1922, Taman Siswa terbentuk sebagai jiwa rakyat merdeka dan bebas. Kemudian tahun 1937 berdirinya Inhemse Mulo, sekolah pertama yang menggunakan pengantar bahasa Indonesia. Tahun 1945 sampai 1950 merupakan masa perjuangan pendidikan karena masih ada pengaruh pendidikan Belanda pada pelaksanaannya. Tahun 1959 terbentuknya Madrasah Sanawiyah khusus perempuan. Selanjutnya, Orde Lama Pendidikan saat itu masih kental dengan pengaruh Jepang. Buku yang digunakan masih menggunakan buku terjemahan dari bahasa Belanda. Kemudian 1969 atau Orde Baru, hak kesetaraan mendapatkan pendidikan tidak terpenuhi karena pemerintah masih mendominasi dalam pendidikan para pelajar. Kemudian tahun 1998, masa perubahan ini merupakan pendidikan menjadi hak bagi seluruh warga negara Indonesia. Maka dapat kita ketahui bahwa pendidikan sebelum kemerdekaan yang pertama, pribumi tidak dapat bersekolah. Yang kedua, 1854 munculnya sekolah kabupaten atau sekolah Bumi Putra. Untuk 1908 munculnya organisasi Budi Utomo. Yang selanjutnya 1912 ditandai sebagai gerakan R.A. Kartini. Dan yang terakhir 1922 berdirinya Taman Siswa. Sedangkan untuk pendidikan setelah kemerdekaan yang pertama, tahun 1959 Ki Hajar Dewantara mengemukakan bahwa pendidikan adalah tuntunan. Yang kedua, pendidikan yang membelenggu menyamaratakan kemampuan anak menuntut nilai yang sempurna. Yang ketiga, pendidikan yang tidak merata. Dan yang keempat, untuk saat ini pendidikan merupakan pendidikan yang memerdekakan anak. Dari penjelasan tersebut, kita mampu merefleksikan bahwa pendidikan merupakan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, tidak hanya dari segi akademik, namun juga mendidik siswa menjadi pribadi yang memiliki keterampilan berpikir dan mampu mengembangkan kecerdasan batin. Pendidik memiliki peran menuntun tumbuhnya kodrat anak. Dengan mempelajari materi ini, saya merasa lebih memaknai bahwa pendidikan tidak hanya tentang nilai akademik yang baik dan keterampilan, namun juga kecerdasan batin anak yang berkembang. Kodrat anak yang dituntun dengan benar akan menciptakan insan yang tidak hanya berakal namun juga berakhlak mulia untuk kehidupannya kelak. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menambah pengetahuan kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam materi dan cara saya menyampaikan. Saya cukupkan. Salam.